Teman-teman. Halo. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok PKH B2 akan memaparkan materi berupa gangguan penyakit antraknosa oleh jamur Coledotrichum pada Ficus religiosa. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Kenalin teman-teman semua, nama aku Farhan Wilaksono dengan NIM 235168893 KT 10271. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diara Dwi Iswari dengan NIM 23523027 KT 10451. Halo semua, nama saya Faizinda Muhammad Putra Kabaksono dengan NIM 235195152 KT 10338. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Bila Rizky Yastabia dengan NIM 235141101 KT 10204. Halo semuanya, nama aku Sofa Nur Aziza, biasa dipanggil Sofa dengan NIM 51235139 KT 10199. Baik, maka dari itu ikutin kita terus yuk. Yuk. Jadi teman-teman, kita sudah bersebelahan langsung dengan pohon bodi atau Ficus religiosa. Nah, pohon bodi ini memiliki batang yang sangat kuat dan juga akar yang sangat kokoh untuk menunjang pohon bodi ini. Nah, dengan batang yang sangat kuat dan akar yang sangat kokoh, pohon bodi mampu tumbuh hingga mencapai ketinggian 30 maupun sampai 40 meter. Itu sangat menakjubkan. Dan juga daun pada pohon bodi ini memiliki bentuk hati dan memiliki ujung yang berbentuk berekor. Nah, pohon bodi ini biasanya tersebar di Asia Selatan. Akan tetapi, untuk saat ini, pohon bodi sudah menyebar di bagian tropis dan subtropis di daerah belahan bumi. Teman-teman tahu nggak sih, kalau pohon bodi ini masih satu keluarga loh sama pohon beringin. Iya, pohon beringin yang sering dikaitkan dengan mitos dan nilai-nilai spiritual. Tapi pohon bodi ini tidak kalah loh, karena pohon bodi memiliki nilai yang penting atau nilai spiritual yang penting untuk agama Buddha. Karena agama Buddha meyakini bahwa pohon bodi ini adalah tempat untuk Siddhartha Gautama untuk mencapai pencerahan dan menjadi Buddha Gautama. Teman-teman tahu nggak sih bahwasannya pohon bodi ini bisa loh ditanam di berbagai jenis tanah dengan sinar matahari yang cukup. Di dalam budaya Buddha, menanam pohon bodi ini di tempat-tempat suci atau di kuil-kuil merupakan tindakan yang dihormati. Selain itu, pohon bodi juga syarat akan nilai ekologi. Di habitat aslinya, pohon ini mendukung berbagai jenis kehidupan. Salah satunya adalah buahnya yang menjadi salah satu sumber makanan bagi berbagai jenis hewan di habitat asli. Religiosa adalah pohon yang memiliki nilai budaya, spiritual, dan ekonomi yang besar di berbagai wilayah di dunia. Ia memainkan peranan penting dalam menyatukan nilai budaya, agama, dan alam, dan menjadi salah satu pohon suci yang patut untuk dihargai. Selain yang aku jelasin tadi, teman-teman tahu nggak sih kalau pohon bodi ini bisa loh terkena serangan penyakit. Salah satunya adalah antraknosa. Ini salah satu yang sampaikan teman-teman. Nah, penyakit antraknosa pada Ficus religiosa atau pohon bodi disebabkan oleh jamur patogen dalam genus Coledotrichum yang memiliki mekanisme infeksi yang khas. Nah, bagaimana sih mekanisme infeksi yang terjadi? Kita bahas di video selanjutnya ya. Teman-teman semua, jadi mekanisme terjadinya penyakit antraknosa ini dimulai dengan masuknya patogen. Jadi, penyakit antraknosa ini dimulai ketika spora Coledotrichum sp terbawa oleh angin, hujan, serangga, atau alat pertanian ke tanaman Ficus religiosa tersebut. Nah, spora ini telah jatuh di permukaan daun, batang, atau buah tanaman sehingga dapat menyebar ke seluruh bagian tumbuhan lainnya. Kemudian adanya adesi ke permukaan. Spora Coledotrichum sp tadi menempel pada permukaan tanaman inang. Nah, adesi ini dapat terjadi secara acak
tetapi seringkali dipengaruhi oleh kelembapan dan cuaca. Spora tersebut yang menempel pada tanaman inang akan melekat erat pada permukaan bagian tumbuhan tersebut. Berikutnya ke tahapan penetrasi. Setelah spora tadi menempel pada tanaman inang, jamur akan mulai mencari celah atau kerusakan pada permukaan tanaman yang memungkinkan penetrasi. Jamur ini akan melepaskan enzim dan struktur khusus yang untuk merusak dinding sel tanaman. Berikutnya, mulai terjadi infeksi dalam. Setelah penetrasi tadi, jamur Coledotrichum masuk ke dalam jaringan tanaman inang. Nah, di dalam jaringan tersebut, jamur akan tumbuh dan berkembang biak sehingga menyebabkan kerusakan pada sel-sel tanaman dan mendorong pembentukan bintik-bintik berwarna coklat atau hitam yang merupakan tanda karakteristik dari penyakit antraknosa. Setelah tanaman tadi mulai terinfeksi, tahapan berikutnya yaitu mulai pembentukan spora. Setelah menyelesaikan siklus hidupnya di dalam tanaman inang, jamur Coledotrichum akan membentuk struktur khusus yang berisi spora atau miselium di dalam jaringan tanaman. Nah, tahapan terakhir yaitu penyebaran. Selanjutnya, spora yang dihasilkan oleh jamur akan menyebar ke permukaan tanaman dan di sekitarnya. Mereka bisa diangkut oleh hujan, angin, serangga, atau alat pertanian. Dan jika spora tersebut menempel di tempat yang cocok, mereka dapat menyebabkan infeksi pada tanaman lainnya. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa tahapan mekanisme infeksi penyakit antraknosa pada pohon Ficus religiosa. Nah, mekanisme infeksi penyakit antraknosa tadi sangat dipengaruhi oleh beberapa kondisi lingkungan seperti kelembapan, suhu, dan kerentanan tanaman inang. Oke, selanjutnya, penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur Coledotrichum sp pada pohon Ficus religiosa memiliki gejala sebagai berikut. Yang pertama, adanya bintik-bintik hitam pada daun. Yang kedua, adanya penurunan daun. Yang ketiga, penyusutan pertumbuhan. Yang keempat, pembusukan buah dan batang. Dan yang kelima, adanya pembentukan spora jamur. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video berikut. Gejala pertama penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur Coledotrichum sp pada Ficus religiosa adalah adanya bintik-bintik berwarna gelap pada daun. Salah satu gejala khas penyakit antraknosa ini adalah munculnya bintik-bintik berwarna coklat atau hitam pada daun Ficus religiosa. Pada video tersebut, terdapat adanya pembusukan buah dan batang. Antraknosa juga dapat menginfeksi buah dan batang pohon bodi. Infeksi pada buah dapat mengakibatkan pembusukan, perubahan warna, dan kadang-kadang tekstur buah yang berubah. Gejala selanjutnya adalah penyusutan pertumbuhan. Penyakit antraknosa jika tidak diatasi dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan dan produktivitas pohon Ficus religiosa. Ini dapat mengurangi nilai ekologis dan budaya pohon ini. Pada video tersebut muncul adanya gejala pembentukan spora jamur. Pada saat kondisi yang sesuai, jamur Coledotrichum biasanya akan membentuk struktur khusus yang berisi spora jamur di dalam daun, batang, atau buah tanaman. Bisa dilihat pada video tersebut adanya penurunan daun. Akibat kerusakan yang disebabkan oleh penyakit ini, daun akan menguning, mengering, dan jatuh sebelum waktunya. Hal ini dapat mengurangi kemampuan pohon untuk melakukan fotosintesis. Oke teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih apa itu pohon Ficus religiosa, apa itu penyakit antraknosa yang terdapat pada pohon Ficus religiosanya, gejalanya, penyebabnya. Nah, selanjutnya ada pencegahan yang dapat dilakukan supaya pohon Ficus religiosa ini tidak terkena penyakit antraknosa. Pencegahan dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa langkah yang dapat mengurangi resiko infeksi dan menjaga kesehatan tanaman Ficus religiosa sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas langkah-langkah apa saja sih yang dapat dilakukan supaya pohon Ficus religiosa ini tidak terinfeksi penyakit antraknosa. Oke, langkah yang pertama ada kepatuhan sanitasi. Pastikan untuk menjaga kebersihan di sekitar tanaman Ficus religiosa.
Buang daun-daun yang terinfeksi atau bagian tanaman yang terpengaruh secara rutin. Dan jangan biarkan mereka menumpuk di sekitar tanaman. Selanjutnya, ada pengairan yang tepat. Hindari penyiraman yang berlebihan, terutama pada daun tanaman. Upayakan supaya daun dan bagian atas tanaman tetap kering, karena kelembapan berlebihan dapat mendukung pertumbuhan jamurnya. Kemudian ada pertumbuhan yang sehat. Pastikan tanaman Anda mendapatkan perawatan yang baik, termasuk pemupukan yang seimbang, penyiraman yang cukup, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tanaman yang sehat lebih tahan terhadap infeksinya. Langkah yang dapat dilakukan selanjutnya adalah jarak tanam. Pastikan tanaman ditanam dengan jarak yang cukup untuk memberikan sirkulasi udara yang baik. Penyematan tanaman terlalu rapat dapat menciptakan kondisi yang mendukung penyebaran penyakitnya. Nah, selanjutnya ada fungisida. Pertimbangkan untuk menggunakan fungisida yang sesuai jika tanaman Anda telah terinfeksi sebelumnya, atau jika resiko infeksinya tinggi. Konsultasikan dengan toko pertanian atau ahli tanam untuk rekomendasi produk dan aplikasi yang sesuai. Langkah yang terakhir ada pemantauan rutin. Periksa tanamannya secara rutin untuk tanda-tanda gejala penyakit atau infeksinya. Semakin cepat Anda mendeteksi masalahnya, maka semakin efektif Anda dapat mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan.